punya kekurangan. Masa makhluk yang naik sepedanya peleknya segitiga, Anda masih mau sembah? Kira-kira kalau dia waktu bayi tidak dinetein ibunya, apa yang terjadi? Yang oe nangis. Nangis. Kalau tidak disusui selama setahun, kena gak busuk lapar? Iya. Nah, itu yang kau mau sembah? Astaga, tidak. Hah? Tidak. Berpikirlah. 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 Apakah pantas kemudian yang kayak begini itu dijadikan Tuhan? Di zaman modern seperti sekarang ini, masih ada manusia yang mau mempertuhankan yang kayak begitu? Coba. Tapi ya tetap aja aku mah ini Bang Juma, pendirianku tetap. Kalau misalnya dia pada usia 10 tahun, terjadi pada masa itu musim kelereng, dia main kelereng, habis itu celananya robek pas bagian tengah, duduk dia mau petik kelereng, apa yang keluar dari celana yang robek itu? Pidong. Hah? Pidong. Pidong. Iya, bagus kalau dua-duanya keluar. Kalau cuma satu, menyala. Udahlah sempit lubangnya, keluar lagi dia, menyala bijinya. Nah, belum lagi tarik resletingnya. Jangan itu Bang Juma. Astaga. Makanya mikir. Apa yang kayak begini masih mau di zaman modern ini dituhankan yang kayak gitu-gitu? Ya kan karena apa ngikut ya. Sekarang coba Anda bayangkan yang sering ditayangkan di film-film atau di gereja-gereja, pakaiannya dia, rambutnya dia, ketika dia disalibkan kemudian benar nggak bajunya sobek-sobek? Betul nggak? Iya itu. Kalau tampilan kayak begitu kamu temukan di pinggir jalan berjalan, itu kau anggap apa? Patung. Dia berjalan, maksudnya tampakan kayak begitu, bajunya sobek-sobek, gondrong. Hah? Orang gila. Kamu yang bilang, bukan aku loh. Astaga, kejebak. Oh Tuhan Yesus. Bukan lagi. Bang Juma ya. Tahun 2024 masih mau menuhankan sosok kayak begitu. Astaga Tuhan. Bang Juma ya. Begitu mengejebak orang ya. Bukan jebak orang. Ini saya sedang berbicara dengan alam sadar Anda, direspon oleh alam bawah sadar. Alam bawah sadar Anda itu yang kemudian merespon pertanyaan saya. Ketika pada keadaan itu dibawa pada zaman sekarang, lalu dia berjalan kemudian, nah maka Anda sendiri yang telah menjawabnya, bukan saya. Aduh, tidak terima tadi dibilang orang gila ya. Nah itu yang bilang, bukan saya kok. Ada nggak saya bilang orang gila teman-teman? Nggak ada, di sendiri yang bilang. Tidak. Tapi oh tidak kok mama mati Mija. Cuma ya. Awas kau kita berdua besok kita debat sampai mati. Masih mau kau datang besok? Jadi besok hari Minggu masih mau ke gereja? Masih. Menyembah siapa? Tuhan pula. Siapa namanya? Yesus dong. Nah kalau dia hidup di zaman sekarang, dia sama seperti orang? Tidak. Aduh parah ini, parah. Jadi manfaatnya kita berdiskusi kayak begini. Besok hari kalau kamu ketemukan anak miskin di jalanan main kelereng, celananya robek, mohon segera ke pasar belikan celana, suruh ganti celananya ya, jangan sampai bijinya kelihatan. Oke? Bang Juma awas kau jangan mengolok-olok tuan. Bukan saya mengolok-olok. Tadi Anda mengatakan
Kalau dia gondrong, pakaiannya kayak gitu, berjalan di zaman sekarang, maka Anda mengatakan dia sebagai orang gila. Supaya itu tidak dituduhkan ke dia, setiap Anda menemukan orang gila, segera cukur rambutnya dan belikan baju baru. Oke? Oke? Tidak. Supaya yang berpakaian kayak begitu dan berparas kayak begitu, cuman Tuhan Anda aja, jangan ada yang lain. Gitu loh. Aduh, garu-garu kepala tuh Bang Juma. Mati ini ya. Gara-gara disebutin dijebak tadi itu kayak orang gila. Itu diulang lagi dia. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi saya bukan mau mengolok-olok, saya hanya menyadarkan supaya otak kirinya itu berfungsi. Hanya orang yang berakal yang bisa meninggalkan keadaan itu. Kalau Anda tidak menggunakan akal sehat, Anda hanya menggunakan dogma, maka selamanya Anda akan mati dalam keadaan seperti itu. Tapi ingat, saya tidak maksa. Tidak kemudian memaksa Anda untuk meninggalkan, tidak. Saya hanya mengajak saudara saya ini berpikir. Percuma situ ganteng, cakep, banyak disukai orang. Tapi kalau miring kayak begini, mau gimana? Percuma kan? Percuma kan? Bang Cuma Iyalah. Tidakkah normal kita Iya, kalau Anda normal, faktanya orang gila saja tidak pernah menyembah sesamanya orang gila, betul? Tidak. Jangan iya kan? Orang gila, jangan bilang orang gila. Saya tanya sama Anda, orang gila saja tidak pernah menyembah sesamanya orang gila, betul? Iya sih. Sedangkan di dalam Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20 hanya orang gila yang menyembah sosok ya. Coba Markus 5 itu coba baca. Saya bacakan. Coba dibaca ya. Ya, baca ya. Markus berapa tadi? Markus berapa? 5. Ada apa di Markus 5 itu? Yang Bang Juma bilang tadi. Oh, saya yang bilang. Bukan situ yang bilang. Saya menyimak Oh gitu. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan setan dari kuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering dibelenggu dengan rantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam, orang yang kerasukan setan ini berkeliaran di kuburan dan bukit-bukit sambil teriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika orang tadi yang kerasukan setan tadi melihat Yesus dari jauh, berlarilah orang tersebut mendapatkan Yesus dan sujud menghormat menyembahnya. Dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus?" Poinnya di nomor 15, ya. Dikatakan begini, mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan setan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Berarti tadi waktunya itu gila. Itu tadi Yesus ke Tuhan, tadi itu memohon biar setannya dikeluarin. Itu maksudnya. Tadi pada saat dia gila dia menyembah siapa? Kenapa? Tadi ketika dia gila dia menyembah siapa? Yang menyembah Tuhan Yesus lah, buat dikeluarin tuh yang. Pada saat dia gila dia menyembah Yesus, betul? Oh iya ya. Aduh Bang Juma janganlah. Pada saat dia waras, dia tidak lagi menyembah Yesus. Berarti orang yang hari ini Anda temukan masih menyembah Yesus adalah orang gila. Bukan saya yang bilang, kamu yang bilang. Astaga, Tuhan Yesus dijebak lagi. Tidak. Anda yang mengatakan, bukan saya. Coba baca nomor 16-nya, nomor 15-nya itu. Setelah dia waras, enggak lagi dia nyembah Yesus. Dia sudah duduk berpakaian rapi. Oke? Iya. Berarti yang menyembah Yesus adalah orang yang gila. Tidak. Siapa itu yang teriak tadi? Orang yang menyembah Yesus adalah orang yang kerasukan setan.
Dia bilang sendiri. Bukan aku yang bilang loh. Anda sendiri yang mengatakan itu. Ya, oleh karena itu saudaraku, sekali lagi, yuk saudara Kristen, ini adalah bukti bahwa ketika kepolosan itu dikedepankan dan ditinggalkan dogma dan doktrin itu, kemudian akal sehat difungsikan, maka Kristen akan nampak seperti saudara kita ini. Beliau ini adalah seorang Kristen, nyembah Yesus. Tetapi ketika ditanyai dan sadar dengan sesadar-sadarnya untuk menjawab pertanyaan itu adalah akal yang sehat, maka isi perut dari gereja akan ketahuan. Nah, ternyata saudara kita itu sudah mengakuinya. Kalau orang-orang yang kenyang akan doktrin dan dogma ngamuk, ditanya gitu, ngamuk pasti. Oh tidak, dari tadi dia udah kesurupan. Pak, ini saudara kita pengikutmu ini, dia menggunakan akal. Dia tidak ngamuk, hanya saja kulihat cairan dalamnya udah keluar nih. Jadi keluarin cairan dari tadi. Tapi jangan ngejebak itu Bang Juma. Bukan menjebak. Sekarang saya tanya kepada saudara saya nih. Sekarang saya tanya kepada saudara, apakah jawaban saudara itu Anda jawab berdasarkan akal Anda atau Anda sedang tidur? Aku sedang baring-baring. Ya, baring-baring. Tapi apakah Anda sadar atau dalam keadaan nyenyak tidur? Sadar, tidak sadar. Nyenyak tidur belum. Anda sedang saat ini Anda gila atau waras? Waras lah. Nah, makanya andaikan saja Anda itu tadinya tidak waras, Anda tidak akan mungkin sepolos itu jujur mengakui. Tapi karena saudara waras, dalam keadaan waras, maka Anda mengakui semuanya apa adanya sesuai dengan apa yang tertulis di Bible. Andai saja Anda tidak waras, maka Anda akan mempertahankan bahwa yang keluar dari rahim Maria itu adalah bukan manusia. Itu hanya Anda gila. Tapi Anda waras, maka Anda mengakui sepolos-polosnya. Begitu saudaraku. Gitu ya? Belum. Mau? Masih mau atau sudah? Tapi jangan ngejebak. Enggak menjebak. Ketika kemudian di pasar kehabisan sendal jepit dan juga sepatu. Sementara satu perkampungan itu semuanya harus memiliki sendal. Ya. Tetapi yang Anda sembah itu karena dia manusia, ternyata dia juga belum punya sendal. Dan dia diwajibkan kemudian berjalan untuk nonton. Kira-kira yang Anda sembah itu berjalan dengan pakai sendal atau telanjang kaki? Telanjang kaki kan dia. Telanjang kaki. Nah, coba bayangkanlah itu. Tuhanmu pergi ke lapangan bola, nonton Pak Bom main takraw. Kemudian dia datang dengan tidak menggunakan alas kaki. Bisa ndak itu terjadi? Ya tergantung sih. Tergantung apa? Dia mau pergi aja. Ada si sendal, ada tinggal satu, tapi nomor 70. Mau ndak Tuhan pakai itu sendal? Tidak lah. Itu pun nomor 70 kanannya, yang sebelahnya nomor 12. Gimana dong? Tidak dipakai lah, itu mah bersebelahan. Iya, atau kiri semua. Dua-duanya kiri. Mau ndak Tuhan mau pakai? Tidak bakalan dipakai. Berarti dia lebih milih telanjang kaki? Iya dong. Daripada pakai sendal. Tapi berkiri semua. Nggak bisa. Bayangkanlah kalau kamu pakai sendal kiri semua. Apa kata orang? Gila. Gila. Tapi kalau dia datang dengan pakaian kayak gitu, ndak pakai sendal ke lapangan bola, orang mengatakan dia apa? Orang nyeket. Udah ya. Jadi sekarang fungsikan akal saudara ya. Mudah-mudahan diskusi sederhana ini bisa menerapi akal saudara supaya difungsikan dengan baik. Kok bisa ya kayak gini? Ini ilmu dari mana saya dapatkan? Kok saya bisa-bisanya menyembah kepada yang kayak gini-gini? Kan gitu ya? Tidak, tetap Bang Juma. Tetap? Tetap. Apa alasannya? Ya karena emang dia juru selamatku yang bisa menentukan arah tujuanku, yang bisa mendamaikan hidupku, ya itu segalanya bagiku dia, Tuhan Yesus. Ada dalilnya? Nggak tahu dah.
Nggak ada dalilnya kan? Ya pasti ada lah. Mana? Gak mau. Ya, awas ke Bang Bima. Masa bukan kejebak itu, bukan. Ntar aku DM. Kamu jelasin semua tentang Bible. Kalau ada Pak, sesuai dengan yang tertera dalam imajinasiku dan sesuai dengan isi Bibelku yang menyakup dalam suatu penjelasan tentang kenapa Yesus seperti ini, terus kenapa Yesus ikut seperti ini, jelaskan sampai tuntas. Kalaupun itu saya ikutin Bang Juma, saya akan depan Juma bersahadat, langsung saya cari ke Sulawesi toh. Siap? Di mana posisi sekarang? Aku ya nanti dikabarin kalau saya sudah, jangan di umum, tidak enak. Itu ada musik Kenjo, Bang Handi. Bang Handi itu ada musik Kenjo. Ya. Saya pengen dari Bang Juma itu ngasih sesuai dengan literasinya, isi Bible semua itu sampai penyelesaiannya kayak gimana dari isi-isinya itu. Saya pengen tahu kenapa bisa tahu si Bang Juma ini isi Bible semua, dan kalaupun menyakup dalam suatu keimanan keislamannya Yesus, ya oke, saya ikutin Bang Juma. Nanti saya cari Bang Juma, saya sadar di Bang Juma. Ya sekarang gini, Yesus itu orang Kristen atau bukan? Ya. Nah, ini yang pertanyaan ini nih. Kalau menurut ajaran ikutan Bible sih, setahu ya buatnya kita yang ngikutin ya cuman saya tahunya cuman Yesus. Agamanya saya nggak tahu. Ateis kayaknya. Ateis? Iya. Yesus tidak bertuhan. Berarti dia ateis. Iya. Mati Kayak, nah ini lagi nih, kalau saya bilang Tuhan nanti ada Tuhan lagi. Nah ini nggak mau saya. Pinter dia. Aduh. Jadi dia menjawab itu dengan jawaban jangan sampai jawabannya diserang balik gitu loh. Pinter dia. Iya itu Bang the best. Mance lah salah baik. Jadi kalau misalnya Yesus itu ateis, menurut saudara orang ateis itu bisa masuk surga tidak? Gak tau dah. Yesus tidak bertuhan, tapi sekarang sudah di mana dia? Di surga lah. Loh kok bisa? Enak dong. Sekarang ya udah ateis aja kalau gitu. Ternyata orang ateis itu bisa di surga. Oh, enggak lah. Lah buktinya Yesus ateis katanya. Iya sih. Iya kan? Bingung. Cuma sama cerdas nih dikawin mulu. Berarti mending Anda menjadi ateis daripada seperti sekarang. Kalau ateis ada di surga, Yesus buktinya. Ya? Tuhan Yesus. Gimana ceritanya Anda memanggil dia Tuhan Yesus? Ya tapi nggak apa-apa sih. Cuman sebaiknya kedepannya belajar lagi ya, pelajari Bible dengan mendalam. Iya. CDN nanti kita debat kita ngobrol berdua, jelasin semua. Jangan ke saya, ke Bunda Rahma. DM ke Bunda Rahma. Nanti saya main keras-kerasan sama dia tuh. Main ngobrol keras-kerasan sama dia tuh. Memang bisa keras. Dia teriak aja dia tuh kalau ngobrol itu kayak iya, mama. Maksudku emang bisa keras. Dirimu itu bisa keras. Tidak, aku lembut. Nah iya itu makanya DM-nya ke Bunda Rahma. Kan itu harus lemah lembut sama siapa saja. Nah kalau Bunda Rahma itu kan tadi, iya Bunda Rahma tadi kan teriak itu kaget aku. Bunda Rahma itu lembut. Dia lembut itu, cuman dia pakai mic jadi keras suaranya.
Gimana kalau misalnya saudara ini belajar Islam, tertarik tidak? Belum. Kenapa? Masih pengen ngikutin yang ajaran sekarang. Ya, mau sampai kapan Anda tadi katanya kalau Tuhan Anda sekarang ini hidup, lalu kemudian dia jalan ke sana ke sini, Anda sendiri mengatakan dia orang apa tadi? Enggak. Orang apa tadi? Gak mau. Gak mau. Iya kan? Nah, mending Anda sambil belajar Bible, belajar Islam, mau nggak? Belum. Kenapa bisa? Masih ikut ajaranku yang apa namanya, merasa Ajaran tahayul. penuh kasih. Mana ada penuh kasih apa pula? Penuh kasih apa? Ih, Bang Juma gitu udah tahu tak? Apa kasihnya agama Anda apa coba? Tunjukkan satu coba. Enggak mau. Dan nanti dijebak lagi. Enggak. Kalau mau ajaran kasih dikatakan oleh Yesus, apabila ya pipi kananmu ditampar, maka berikanlah juga pipi kirimu. Itu tertulis di Matius 5 nomor 39. Ya. Siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Mau nggak aku tampar kau? Tidak. Loh. Sakit. Tahu? Ini perintah Matius 5:39 ajaran kasih. Aku tidak tampar pakai tangan. Tapi tamparan lembut. Iya, lembut, tapi pakai skop yang sudah kupanasin. Mau enggak? Tidak. Tamparan lembut. Ya. Disentuh pipi kirinya, disentuh pipi kanannya. Itu. Bukan, dalilnya di situ bukan dikatakan disentuh. Itu ciuman kudus, beda lagi. Ini janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Mau enggak? Gak mau lah. Maksudnya dari sini ya aku konsep iman yang di Kristen. Jadi maksudnya untuk memberi pipi kanan dan pipi kiri itu karena disentuh lembut, bukan ditampar keras. Dasar lale lah beroncong. Itu kalau misalnya disentuh lembut siapapun mau. Ini dibilang janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat, melainkan siapapun yang menampar. Jadi kalau kau ditampar, jangan kau melawan, tapi kasih lagi kiki kirimu, pipi kiri. Begitu. Mau ndak dipraktekan? Enggak. Ku telepon nih orang dekat rumahmu. Enggak usah sakit. Gue suruh sekarang ke rumahmu, suruh tampar kau pakai skopang. Mau? Mau ndak? Pakai skop lagi, sakit tuh besi tahu. tapi pelan aja, tapi pakai skop. Skopnya penuh tai ayam. Mau? Tidak. Loh, berarti ajaran kasihmu ndak bisa dipraktekkan dong. Wih, maksudnya gini Bang Juma, jadi yang tamparan itu bukan tamparan keras, tapi tamparan kasih itu yang lembut gitu. Walaupun kita ditampar dengan seperti yang disampaikan Bang Juma dalam Bible itu ya bukan jangan menyimpulkan secara keras gitu, tapi dilembut. Adakah pernah orang ditampar lembut? Ada nggak? Gini kayak dengar kayak gini. Gitu. Mama anak boleh. Mana ada orang tampar kayak gitu? Tampar itu gini. Wah, gitu. Aduh, sakit banget Tuhan Yesus. Sakit. Berarti ajaran kasihmu ini tidak bisa dipraktekkan. Apa dia ini? Apa itu? Nggak tahu dia. Ada apa dengan lo ini? Tampar kayak gitu sakit tak? Tok, benar nggak? Nah. Kalau di dalam Matius 5 nomor 42 begini.
Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Boleh nggak saya minta jari-jarimu satu? Buat apa? Buat saya jadikan kalung, induk kalung. Bermakan ikan lohan. Oh iya, buat ikan lohan. Boleh nggak? Kan di sini dikatakan, berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Ya, itu maksudnya sedekah. Ya iya, kalau saya minta jarimu mau nggak? Enggak lah. Hah? Ini saya kasih duit. Sedekah. Serius ini, kasih duit? Sedekah 1.000, 2.000 gitu kan. Kan kurang ajar. Di sini Lukas 6 nomor 30. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Kalau saya minta biji sakarmu, Oh jangan. Ini kenapa? Berharga ini buat masa depan. Kebetulan tetangga saya itu kan pelihara anjing tuh. Mau ku buat makan itu anjingnya dengan punyamu, boleh nggak? Gak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya kan udah bisa dicopot juga. Kan udah Iya, permanen. dicopot sekalian dengan batangnya, habis itu dijahit. Tidak. Nanti saya jadi banci dong. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Saya jadi teringat si Rambuanga. Aku minta biji pelannya, aku kantuni alun-alun ngamuk dia. Di mana kau tinggal semua? Di mana kau tinggal? Kalau dicabut terus dipotong, mana saya punya kelamin dikirain jadi cewek tak? Berarti nggak bisa dipraktekkan ajaran kasihmu kan? Nggak bisa ya? Kalau menurut saya sih masih bisa. Nah, tadi saya minta nggak bisa, tampar pipi nggak bisa. Jadi gimana ajaran kasih mana yang bisa dipraktekkan ini? Iya, sesama ajaranku Bang Juma. Oh, berarti sesama Kristen boleh saling tampar gitu? Iya, dengan lembut. Oh, mama dengan lembut. Permisi, ada apa? Mau nampar? Dong, Bang Juma. Sama ajaranku ya. Aduh, bahaya nih. Besok saya mau praktekkan deh di mana ada rumah orang-orang Kristen dekat-dekat sini. Tak, 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 tak. Permisi Pak. Ya, Bapak ajaran Kristen, agama Kristen. Iya. Penganut kasih. Iya. Pak, saya minta biji matanya satu. Kenapa bisa? Lukas 6 nomor 30 Pak. Pokoknya nggak ada alasan. Kalau ajaran kasih ini betul, saya minta biji matanya satu. Kalau tidak bisa, berarti hoax. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Apa saja kepunyaan orang Kristen? Tangan, kaki, kepala, ginjal. Bisa nggak saya minta biji matanya? Sebelah aja, kan masih ada satu. Nggak bisa kan diperhatikan ajaran kasih itu? Hoax kan? Cuma hoax. Ya kan? Bisa. Yang nggak bisa itu yang apa? Kalau di ajaran Kristen kan bisa itu dipraktekin ajaran kasih. Nah kalau di Muslim nggak bisa itu. Mana ada orang minta satu biji matanya kok nggak boleh? Ini dalil. Kalau bisa dipraktekkan silakan. Bisa praktekkan sesama Kristen lah. Oh, maksudnya jadi sesama Kristen boleh saling minta biji mata gitu? Oh tidak, kita ini. Aduh. Ini ajaranmu ini tidak bisa dipraktekkan. Yang disampaikan ini sama Bang Juma ini konten yang langsung di kepalaku. Nah, makanya. Jangankah kau mengambil yang pemberianmu dari apa tadi? Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Lukas 6 nomor 30. Harusnya orang Kristen itu tidak ada lagi yang kaya. Tidak ada lagi yang punya rumah. Karena harus mempraktekkan ini.
Tadi berapa? Ya kan? Berapa di Matius berapa? Lukas 6 nomor 30. Lukas 6 nomor 30. Yaudah ntar saya Lukas 6 nomor 30. Oke. Ya. Nanti hari Minggu kamu ke gereja, Pak Pendeta boleh nggak saya minta dompetnya? Dompetnya aja dulu dengan sepatu yang Pak Pendeta pakai. Loh, kenapa bisa? Ini ada di dalam Lukas 6 nomor 30. Lukas 6:30. Oke. Ada juga di dalam Matius 5:42. Berilah kepada orang yang meminta, dan jika orang hendak meminjam darimu, janganlah menolak. Minta tolong itu yang typing kirimin aku yang Lukas 4 berapa tadi? Matius 5:42, Lukas 6:30. Lukas 6:30 sama berapa? Matius 5:42. Matius 5:42 ya, di DM-in ke aku aja lah. Nanti aku cari, coba aku nanti pertanyakan. Siapa yang mau DM kamu, cuplis? Enggak, ini yang di typing maksud aku, Bang Juma. Oh, iya. Marah-marah mulu. Oke ya. Jadi kapan mau belajar Islam? Enggak. Masih mau menyembah oknum yang kayak tadi? Masih dong. Meskipun pakai sendal kanan semua. Kiri. Kanan kiri lah. Kanan kiri lah. Kanan kiri. Iya. Silakan tuh Bunda Rahma mau kenalan katanya dengan Bang Handi. Pengikut kamu dulu waktu kecil pernah mengalami musibah nggak sih? Hah? Pernah mengalami musibah nggak waktu kecil dulu? Nggak pernah deh. Misalnya pernah kecemplung di kali atau kebentur kepala atau pernah jatuh dari sepeda gitu? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Kenapa nggak pernah? Ya karena dijaga. Siapa yang jaga? Ibuku sama bapakku. Sama dengan Yesus juga nggak dijaga juga ya dulu ya waktu kecil ya? Aduh, lagi nih Bang Silpis nih gitu. Nah aku keluar dulu mau nyari Lukasnya itu Lukas 6:4. Kau tinggal di goa kah? Pergi ketahuan tempatnya di goa dia. Bukan orang sini Bang Handi. Bukan ya? Iya bukan. Atau jangan-jangan ponakannya Bunda Rahma? Tetangganya di Minnesota. Oh iya. Amit-amit, calon bayi. Amit-amit cambai. Allahu Akbar. Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan kelucuannya tidak cepat pergi. Siapa namanya tadi? Pengikutku ya. Pengikutku kalau masih dengar di bawah, tolong jangan terlalu cepat meninggal ya. Lama-lamain. Kami masih butuh hiburan besok-besok. Tapi mengikut kepercayaan saya, semua yang masuk dalam